Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Headset cek, tab cek, partitur juga udah siap. Apalagi yang kurang ya? Hai Lause Tiara, lagi apa nih? Ini Lause, aku lagi persiapan buat TWL, tapi rasanya ada yang kurang Lause. Rajin banget. Tapi kita kan sekarang mau persiapan Fantastic Kids online dulu Lause. Oh iya Lause, aku lupa, bentar ya aku beresin dulu. Wah Lause, kita udah lama banget gak ketemu Lause. Iya, mau peluk? Tapi gak boleh. Oh iya. Kita mesti jaga jarak aman. Hari ini kita bukan ketemu anak-anak TWL doang loh, tapi semua anak-anak sekolah minggu. Wah, aku excited banget Lause. Tapi jangan lupa kita perkenalkan diri. Lause, TWL. TWL itu apa sih Lause? TWL itu The White Lily, paduan suara khusus buat anak-anak sekolah minggu yang mau melayani Tuhan melalui pujian. Yuk Lause, kita sapa anak-anak di rumah. Halo anak-anak. Ini Lause Hilda dan ini Lause Tiara. Biasanya kami melayani di TWL, tapi hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kami bisa beribadah dengan semua anak-anak di GKI Greenfield. Yuk anak-anak, mari kita persiapkan hati kita dan mulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu sepanjang seminggu ini. Kalau pada hari ini kami akan beribadah online, Tuhan kiranya Bapa yang memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lause Tiara, are you ready? Ready dong. Anak-anak, are you ready? Ready? Yeah! Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau terima undangan beribadah dari Allah. Dia yang panggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Jadikanku murid Kristus. Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu,
sudah, aku bersyukur sekali karena Tuhan kasih kesempatan kita melayani di TWL. Dulu waktu kita pelayanan offline, kita masih sibuk persiapan, anak-anak masih ada yang sarapan, lalu ada yang nyamperin, "Lose, kebelet pipis." Mereka tuh lucu banget, Lose. Repot sih, tapi menyenangkan. Iya, kangen loh. Apalagi kalau lagi siapin anak-anak di ibadah umum. Ingat gak sih? Waktu Children's Day tahun lalu, anak-anak melayani pakai kostum. Lucu banget. Mereka semangat sekali melayani Tuhan. Iya bener Lause. Itu adalah Lause Ratna. Samperin yuk. Lause Ratna? Serius sekali. Iya. Ayo sini dulu, kita ke tengah. Wah, pengen tahu nih, kalian lose-lose lagi pada ngapain ya? Bentar. Tebak ya. Ini pasti kalian lagi pelayanan Fantastic Kids Online. Seru Bener nggak? banget Lause. Ah. Seru banget Lause. Biasanya kita pelayan di TWL, tapi hari ini hari yang spesial. Kita melayani bersama anak-anak sekolah minggu di KKI Greenfield. Wah, kayaknya kita boleh nih. Kita ngajakin anak-anak Fantastic Kids Online ini untuk boleh ikut pelayanan di TWL. Wah, pas banget Lause. Nanti kita ajakin anak-anak ikut pelayanan TWL ya. Apalagi pas loh, bulan ini kita lagi belajar tentang gereja. Tepat sekali. Sebagai gereja, kita juga sebagai umat yang percaya, sebagai umat beriman kepada Kristus, kita harus setia untuk melayani Dia. Bener banget Lause Ratna. Seperti kata firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betul Lause. Ketika kita melayani Tuhan, itu semua karena Allah sudah sangat mengasihi kita. Jadi, kita mesti melayani dengan rajin. Kerajinan kita nggak boleh kendor. Sampai nanti kita ketemu Tuhan. Wah, pas banget itu. Persis nih kayak lagu. Fantastik! Yuk anak-anak, mari kita berdiri dan naikkan pujian ini. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Hallelujah. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Hallelujah. Give me love in my heart, give me serving. Give me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Wah anak-anak, semoga Tuhan tolong kita supaya kita tetap setia untuk melayani Dia. Nah anak-anak, saya mau cerita dikit nih tentang pelayanan TWL. Apa itu pelayanan TWL? Pelayanan TWL itu adalah pelayanan paduan suara anak yang ada di GKI Greenfield.
Kalau di sekolah minggu kalian mendengarkan firman Tuhan, di TWL kalian belajar untuk melayani Tuhan. Nah, ada cerita apa nih di balik pelayanan TWL di saat pandemi? Saat pandemi tuh susah deh untuk melayani ya, karena semuanya berubah dari sejak masa kalau kita tatap muka. Nah, ada satu cerita anak ini, anak TWL yang hatinya benar-benar setia mau melayani Tuhan, tapi dia mengalami jatuh bangun di saat pelayanan secara online. Dia harus melakukan rekaman sebanyak 27 kali. 21 kali rekaman itu diwarnain dengan dia nangis, dia ngambek, dia teriak-teriak, dia nggak mau ini, nggak mau itu ya. Banyak banget gangguan. Tapi setelah 21 kali dia serahin ke Lause, dia rasanya seneng tuh. Wah, udah selesai rekaman. Ternyata masih juga sama Lause dibilang salah. Ada salah koreografi, ada salah nyanyi, ada salah ketukan. Dia harus ngulang lagi. Dia putus asa. Dia rasanya, aduh susah, saya nggak mau lagi pelayanan. Tapi orang tuanya ternyata tetap menyemangati dia, tetap menasihati dia, dan mau memberitahu bahwa kalau pelayanan itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dia kembali berlatih, dia kembali melakukan rekaman-rekaman 6 kali. Jadi total 27 kali. Jadi lihat ya anak-anak, kalau kita setia melayani Tuhan, kita punya hati untuk mau melayani Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan, kita akan bisa melayani Dia dengan penuh semangat, dengan penuh komitmen. Oke anak-anak, sekarang Lause ajak kalian untuk nonton satu video pelayanan dari anak-anak TWL di saat pandemi. Anak-anak, Lause Ratna tunggu kalian untuk ikut pelayanan di TWL. Bye-bye. Dadah anak-anak. Thanks Lause. Bye. Lause Tiara, bersyukur sekali ya di gereja kita ada tempat buat anak-anak melayani. Ya ini, The White Lily salah satunya. Betul Lause, ini adalah tempat yang bagus sekali untuk anak-anak belajar melayani. Tapi aku udah nggak sabar nih dengan Fantastic Kids Online hari ini, supaya kita bisa belajar dari firman Tuhan dan mengerti artinya melayani Tuhan. Setuju. Anak-anak, yuk kita siapkan hati untuk belajar dari buku yang paling menakjubkan. Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, berikan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, silakan
Shalom semuanya, kenalkan dulu ya sebelum saya mulai. Nama saya Lause Siska. Siapa yang sudah kenal Lause? Sebagian udah tahu Lause ya. Pasti kalian dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk dapat mengerti dan tidak hanya mengerti Tuhan, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum Lause mulai, Lause coba ya mau tanya. Kadang-kadang kita kalau melihat seorang, kita melihat seragam, kita tahu, oh kerjanya dia apa, yang ini kerjanya apa. Coba Lause pengen tes dulu sebelum kita mulai. Untuk anak-anak yang sudah kelas besar, ya terlalu gampang sih. Tapi bisa juga kamu sekarang Lause pengen tahu kamu bisa bilangnya dalam bahasa Inggris atau tidak. Ya, boleh juga deh Lause kasih tantangan, kamu bisa juga eja atau spell. Gimana? Oke, gambar 1. Ayo, ini apa? Apa adik-adik? Astronot. Iya, betul sekali. Yang gambar kedua. Apa ya? Apa ini? Oh, businessman. Businessman. Ya, tulisannya seperti begini. Oke, gambar ketiga. Pakai seragam begini, berarti dia seorang apa? Seorang dokter. Betul sekali. Gambar yang keempat. Ini juga gampang. Sebagai apa? Ayo, sebagai Pak Polisi atau Police Officer. Bagus. Selanjutnya, gambar yang berikutnya ini juga gampang nih. Ayo perhatikan, dia seorang guru. Betul sekali. Dia adalah seorang, atau bahasa Inggrisnya sebut teacher. Tulisannya seperti begini. Oke, good. Nah, terlalu gampang ya. Sekarang coba yang terakhir, ini bukan yang terakhir sih, kedua sebelum terakhir. Gambar yang berikutnya. Dia seorang apa? Dokter hewan, betul. Betul sekali, dokter hewan. Bahasa Inggrisnya apa? Yuk, ini susah loh. Veterinarian, yes, gitu ya. Bagus. Nah, yang terakhir. Coba. Dia sebagai apa? Sebagai apa ya? Ya, pelayan restoran atau seorang pelayan atau seorang waitress. Kalau kita ke restoran pasti ada waiter sama waitress kan? Kalau perempuan waitress, kalau laki-laki waiter. Yap, betul sekali. Nah, langsung mau tanya dong, siapa yang di sini tidak pernah ke restoran? Gak ada, semuanya pasti udah pernah ke restoran ya. Ya mungkin kita kangen ya pergi ke restoran seperti zaman sekarang ini. Tapi pasti pernah kan ke restoran kan. Nah, langsung mau tanya deh, tugas pelayan restoran itu ngapain? Nanti langsung mau tanya lagi ya. Kamu tahu nggak bahwa sebenarnya kenapa dipanggilnya pelayan restoran? Sebenarnya pelayan melayani itu tugasnya ngapain sih sebenarnya? Kadang-kadang kita nggak tahu. Kamu tahu nggak dalam Alkitab, kata melayani itu sebenarnya salah satu artinya adalah seperti melayani di meja makan. Jadi siapapun orang yang melayani meja makan, gitu ya. Jadi makanya tadinya Lause nggak tahu kenapa ya dinamain waiter sama waitress. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya sebenarnya kata melayani itu seperti kita melayani di meja. Kita melayani seperti orang, kamu mau makan apa? Nanti saya akan bikinkan, seperti begitu. Jadi menarik sekali bahwa kata waiter itu ternyata diambil juga dalam kata itu. Karena nanti ada hubungannya. Oke? Nah, sekarang Lause mau kasih tahu. Kalau kita jadi ngomong soal melayani dalam gereja, itu apa artinya? Oh, tandanya kita memakai waktu kita, tenaga kita, semuanya itu untuk pelayanan Tuhan, ya. Oke, sekarang kamu tahu nggak? Dalam Alkitab itu ada satu hal yang sangat beda dengan yang lain-lain. Kalau di sana, kalau Lause tanya nih ya, siapa yang mau jadi astronot?
Pasti ada yang angkat tangan, saya lase. Siapa yang mau jadi dokter? Saya lase. Siapa yang mau jadi businesswoman atau mau jadi businessman? Saya lase. Kalau lase tanya, siapa di sini yang mau jadi pelayan? Yo, mungkin saya nggak mau jadi pelayan. Masa jadi pelayan gitu ya? Ya, Lase tahu sih kenapa kamu tidak mau. Tapi kamu tahu nggak? Di Alkitab itu ternyata Alkitab bilang sesuatu yang lain. Kalau di dunia maunya tuh yang bilang, oh yang paling hebat adalah dia yang bos, yang kedudukannya tinggi. Tapi kalau dalam Alkitab justru terbalik. Yesus berkata dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya yang hebat itu adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Aneh kan? Satu yang berbeda kan dengan dunia. Kalau dunia maunya, oh saya semakin hebat, saya mau dilayani. Tapi dalam firman Tuhan malah kebalikannya. Yang melayani itu, Yesus bilang itu yang hebat. Hebat ya. Nah, sebelumnya sekarang kamu pikir, Lause kalau saya melayani bukannya susah, Lause. Kenapa sih kita mesti melayani? Nah, Lause kasih tahu nih ya, 2 alasan aja nih. Nomor 1, karena kita semua sudah ditebus oleh Yesus. Hah? Ditebus? Apa artinya Lause ditebus? Ditebus itu artinya adalah seperti cerita ini. Langsung mau cerita ya. Jadi zaman dulu ceritanya ada seorang gadis. Gadis ini ternyata dia miskin. Dia nggak punya papa mama, lalu dia dijual dengan kejam. Dia nggak punya makan yang cukup, hidupnya susah, lalu dia susah deh pokoknya hidupnya gitu ya. Lalu satu kali dia dijual, dia dideretkan dengan orang-orang lain yang dijual. Jadi siapa yang mau punya dia, yang mau ambil dia mesti bayar. Tapi dia hidupnya susah sekali, makan tidak cukup, dia harus tidur tidak ada kasur, dia nggak punya rumah, hidupnya susah sekali. Suatu hari ada seorang yang mau bayar, dia merasa kasihan lalu dia mau membayar. Dia mau membayar untuk gadis ini. Nah, sekarang dia tidak lagi jadi budak, dia tidak lagi jadi yang dijual. Dia sekarang sudah ditebus dan jadi milik dari tuan yang baru. Ya, jadi sekarang dia menjadi milik daripada orang ini. Jadi menjadi milik si bapak ini. Ya, begitu juga dengan kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Jadi sekarang kita berterima kasih kepada Tuhan lewat pelayanan kita itu. Ya, terus kedua, Lase mau ambil sesuatu dulu sebentar ya. Lase, kenapa Lase bawa sendal jepit? Sendal jepit ini, kamu tahu, ya, Lase mau cerita tentang sendal jepit. Di zaman dulu, zaman Yesus, kamu tahu nggak? Mereka itu kalau pergi keluar rumah, jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, jalanannya emang bagus. Emangnya beraspal seperti kita sekarang? Enggak, Lause. Jalannya pasir semuanya, ya kan? Lause. Lalu kadang-kadang kotor lagi. Ada kotoran, ada apa gitu. Lalu dia harus jalan kaki dengan sendal seperti begini. Zaman dulu kan nggak ada kayak sneakers, nggak ada sepatu, nggak ada kayak sendal tertutup. Semuanya sendalnya seperti begini, semua kakinya terbuka. Kamu tahu? Pada suatu hari, Yesus datang ke satu rumah. Sebenarnya kalau masuk ke rumah, biasanya pelayan itu yang akan membersihkan kakinya kan. Lalu, suatu kali, semestinya pelayan yang mencuci kakinya. Pada suatu hari ini, Yesus, dia mengambil baskom, berisi air, lalu dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia taruh air, lalu dia mencuci kaki satu persatu. Lalu muridnya merasa,
"Oh, jangan, kok masa guru yang cuci kaki saya?" Ya, rasanya itu seperti apa? Seperti kayak presiden cuci kaki kamu. Gimana rasanya? Seperti kayak kepala sekolah cuci kaki kamu. Gimana rasanya? Ya, nggak pantas lah gitu. Kan mestinya kita yang cuci kaki presiden misalnya gitu ya. Karena kan dia tinggi kedudukannya. Masa dia gitu? Tapi Yesus sendiri, dia yang mencuci kaki murid-muridnya. Itu yang dimaksudkan dengan melayani. Kenapa kita melayani? Karena alasan yang kedua, karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Firman Tuhan katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita melayani itu karena kita mau ikut contoh Yesus. Yesus aja yang dia raja dari segala raja, presiden dari segala presiden, dia mau melayani kita. Masa kita nggak mau juga melayani? Jadi kalau kita mau menamakan diri saya anak Tuhan, saya juga harus melayani. Itu ya. Lalu berikutnya, Lause, kita melayani siapa Lause? Ya jawabannya udah pasti kita melayani Tuhan Yesus dong. Kita melayani bukan untuk gereja. Maksudnya bukan untuk orang-orang yang di gereja aja. Tapi sebenarnya tujuan utamanya kita melayani Yesus. Jadi apapun yang terjadi, kita mesti terus jalan terus. Kita mesti terus setia melayani Tuhan. Karena kita melayani bukan melayani manusia. Kita melayani Yesus. Itu ya, jadi kamu ingat selalu kita melayani Yesus. Oke, sekarang yang terakhir. Sebenarnya, Lause, siapa yang mau, kalau gitu, siapa yang mau jadi pelayan, Lause? Kalau, terus ciri-ciri pelayan, supaya saya jadi pelayan yang baik, bagaimana Lause? Nah, Lause kasih tahu ya jawabannya. Gini, kalau misalnya kamu pergi ke restoran ya, misalnya, terus kamu mau pesan sesuatu. Misalnya, saya mau pesan ya Mbak, saya mau pesan misalnya, mau pesan mie goreng misalnya. Lalu pelayannya itu bilang, nggak enak mie goreng, udah pesan nasi goreng aja. Emangnya bisa begitu? Enggak lah. Kita kalau misalnya pelayan yang baik adalah kita nurutkan, kita taatkan apapun yang dipesankan, apapun yang diperintahkan kita lakukan. Begitu juga kalau kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita ikut turut perintah Tuhan. Bukannya kita tanya, misalnya saya mau pesan, ada nggak pelayan yang seperti gini? Pak, saya mau pesan ayam goreng. Lalu pelayannya bilang, kenapa ayam goreng? Kenapa ayam goreng? Ya, kenapa mesti nanya? Kan kita maunya ayam goreng, nggak boleh tanya-tanya. Kita nggak bagus tanya kan kalau misalnya mau pesan ayam goreng. Begitu juga kita kalau dalam melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita nggak nanya-nanya, Tuhan, atau kita mau nawar-nawar, Tuhan saya lagi capek, Tuhan saya lagi males, Tuhan saya lagi ini. Mestinya kita nggak usah tanya-tanya dan kita tetap melayani karena kita mengasihi Tuhan, tuh ya. Dan kalau pelayan yang baik juga begini nih, adalah pelayan yang juga siap sedia. Makanya dinamakan waiter, karena dia menunggu terus. Ada nggak pelayan yang bilang, Pak cepetan Pak, cepetan Pak, pesannya Pak, saya udah capek nih nungguin. Ya enggak lah, kita siap sedia. Begitu dipanggil, kita siap. Begitu kita mau melayani, Tuhan panggil untuk melayani, kita siap melayani, ya kan? Begitu juga kita dengan Tuhan. Jadi siapapun atau kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita selalu siap, ya. Jadi tidak kita melayani bukan saya lagi nggak ada waktu nih, saya nggak lagi mood, saya lagi males. Ya itu bukan ciri-ciri pelayan yang baik. Pelayan Tuhan yang baik, dia harus siap sedia, dia harus siap selalu dipanggil Tuhan untuk melayani. Lalu kamu bertanya, oke Lause, sekarang saya mau melayani Tuhan deh Lause. Saya sudah banyak diberkati Tuhan, saya sekarang mau melayani Tuhan. Lalu saya bagaimana Lause? Nomor 1, ini bisa kamu lakukan. Kamu nggak perlu ke gereja untuk melakukan ini, tapi kamu juga bisa berdoa. Jadi kamu bisa pelayanan juga, kamu juga bisa melayani gereja Tuhan. Nomor 1, kamu bisa berdoa untuk gereja. Kamu bisa berdoa untuk keluarga, teman-teman, hamba Tuhan. Berdoa untuk masa-masa sekolah minggu kamu.
Kamu bisa juga berdoa untuk guru-guru kamu di sekolah. Kamu juga bisa berdoa untuk pemimpin negara dan para menterinya. Kamu bisa banyak berdoa untuk banyak pekerjaan Tuhan. Oke, nomor 2. Ini juga yang penting. Kamu bisa memberikan talenta kamu untuk Tuhan. Kamu bisa melayani Tuhan dalam paduan suara. Kebetulan Lause memang memimpin paduan suara. Kita sama-sama nyanyi untuk Tuhan. Dan nyanyian kita itu bisa membawa jiwa, bisa mengabarkan firman Tuhan kepada yang lain, bisa jadi berkat untuk orang banyak. Dan memang sih dalam pandemi ini kita bisa lakukannya dalam virtual. It's okay, masih bisa kok. Jadi kita masih bisa melayani Tuhan walaupun secara virtual, dan kita bisa melayani Tuhan dalam musik, dalam paduan suara. Kita masih bisa melayani Tuhan bersama. Nah, sekarang langsung mau tanya nih, siapa yang les musik? Misalnya, siapa yang les piano? Les biola? Siapa yang les nyanyi mungkin? Bagus kalau kamu masih les. Jangan berhenti ya, karena suatu saat nanti waktu kamu bisa bermain musik dengan lebih baik lagi, nanti kamu bisa bermain musik untuk banyak orang, untuk melayani Tuhan di gereja. Kamu bisa bermain musik dalam mengiringi teman kamu nyanyi di kebaktian, atau di kebaktian sekolah minggu, atau juga di paduan suara. Musik kamu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang deh dengar musik kamu. Jadi kita bisa melayani Tuhan lewat musik. Jadi jangan berhenti, jangan males-malesan latihan. Semua tetap terus melayani dan tetap lebih baik lagi. Karena suatu saat nanti kita mau melayani Tuhan dengan musik kita. Jadi jangan berhenti ya, tetap melayani Tuhan dan tetap belajar. Oke? Ketiga, kita juga bisa mungkin, apalagi kita bisa melayani Tuhan. Mungkin kita juga bisa tulis note atau WA ke teman. Misalnya kamu tahu ada teman kamu yang sedang sakit, ada teman kamu yang sedang sedih, ada teman kamu yang sedang susah. Kamu bisa tulis kartu, atau kamu bisa juga teks kamu kasih firman Tuhan, atau kamu bilang, saya mendoakan untuk kamu jangan sedih lagi ya. Kamu bisa melakukan ini juga untuk teman-teman dan juga menguatkan teman-teman yang ada di gereja juga. Dan yang terakhir, ini salah satunya ya, langsung punya ide, kamu juga bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan. Kamu pikir, saya kan belum bisa berkhotbah, saya kan belum bisa pergi ke daerah-daerah untuk melayani firman Tuhan. Tapi hal-hal ini kamu bisa lakukan sendiri. Walaupun kamu masih kecil, langsung yakin kamu masih bisa melakukannya. Jadi kamu bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang kamu berikan, itu adalah mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi, dan uang ini bisa juga nanti disalurkan kepada penginjil-penginjil di daerah, para misionaris, mereka yang memang bergiat dalam ladang Tuhan. Nah, jadi begitu yang kita belajar hari ini tentang pelayanan. Dan rasa rindu kita semua setelah hari ini kita punya suatu tekad dalam diri kita masing-masing dan berkata, saya akan melayani gereja Tuhan. Jadi besar atau kecilnya pelayanan itu adalah pelayanan yang Tuhan akan hargai, dan itu akan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, jadi siapa yang mau melayani Tuhan? Ase berdoa kiranya semua yang mendengarkan hari ini mau untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang melayani Tuhan. Kami tahu bahwa melayani Tuhan tidaklah mudah. Kami tahu Tuhan, begitu banyak yang godaan dunia, begitu banyak hal-hal lain yang mungkin yang membuat kami mungkin lebih enak untuk melakukan hal yang lain dibanding dengan melayani Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau, biarlah kami diingatkan oleh firman Tuhan, kami mau melayani karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami masing-masing, biarlah Engkau pakai kami, Engkau berikan kami ide, kami bisa melayani di bidang mana. Dan kami mau Tuhan dipakai Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami mau melayani. Amin. Dadah semuanya, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang.
Wow, ternyata kita harus bersatu hati dalam melayani Tuhan, walaupun talenta yang Tuhan beri berbeda-beda. Iya, Lause. Nah, dari tadi kita sudah ajak anak-anak untuk terlibat di pelayanan TWL. Tapi, ini bukan satu-satunya tempat untuk kita melayani. Karena pasti kita punya kelebihan masing-masing. Yuk, kita temukan talenta kita dan kita mau layani Tuhan dengan talenta itu serta melakukannya dengan segenap hati. Kita bersyukur karena Allah lebih dulu melayani kita dengan memberi Tuhan Yesus sebagai penebus kita. Jadi, mari kita melayani Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan naikkan pujian doksologi. Praise God from whole all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih karena hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar melayani Engkau dengan setia dan taat. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh Tuhan hidup bersandar hanya padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di Fantastic Kids Online minggu depan. Bye!